guys, balik lagi dengan gue Hendranyo. Nah, teman-teman tahu gak gue ada di mana nih? Sekarang gue ada di markasnya Oya Torto. Teman-teman pasti tahu dong Oya Torto itu siapa? Itu adalah Pardaholic. Jadi ini memang dia spesialis pardalis ya teman-teman ya. Coba nih, teman-teman lihat di sini gue ada apa? Gila, ini banyak banget nih guys. Lihat dong nih. Ini pardalis semua, lihat nih. Nah, teman-teman lihat kan? Ini banyak banget. Jadi ini hari ini khusus spesial gue diundang oleh bosnya Oya Torto untuk meliput pardalis yang baru masuk dari importir teman-teman. Jadi ini baru sebagian teman-teman. Jadi yang ada di sini tuh baru sebagian. Gue terus terang agak terlambat datangnya. Jadi nggak ngeliat pas petinya dibuka, pas disikat segala macam itu pas gue lagi terlambat. Jadi gue nggak sempet untuk memvideokan. Tapi yang ada di sini adalah kura-kura yang sudah dibersihkan, sudah mandiin, udah disikatin, jadi kita ngeliatnya lebih enak. Nah, sebagian memang masih ada di belakang, itu masih kotor banget. Jadi, lebih baik kita di sini aja ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih, bos kita nih. Ko Edwin. Halo, halo. Nah, ini dia, ini adalah bosnya Oya Torto. Teman-teman pasti tahu lah. Pokoknya ini udah paling mantep dah, se-Indonesia Raya. Amin. Gimana, bro? Sehat? Sehat, bro. Aman, ya kan? Nah, ini gimana nih? Ceritanya kok lu bisa hari ini undang gua untuk ngelihat pardalis segini banyak nih? Gimana caranya? Maksudnya? Nggak, maksudnya, iya, lu ini hari ini tuh lagi apa nih? Lu lagi unboxing atau apa? Unboxing tadi pagi lah ya, kurang lebih. Oh, iya. Terus gua kan udah kabarin Ko Hendra. Iya, betul. Gue yang terlambat, teman-teman, sore ini. Ko Hendra terlambat, jadi ya harus sudah dibersihin juga. Iya, nah ini udah dibersihin. Jadi hari ini unboxing kura-kura ya. Kita sambil duduk aja biar santai teman-teman. Kita lihat-lihat ini. Nah, ini kura-kura ini tuh masukin dari mana nih kok? Bisa sampai banyak gini? Ambil dari importir. Ambil dari importir ya? Ambil dari importir, kurang lebih mungkin 300-an lah ya, 300 ekor. 300 ekor, gila banyak banget teman-teman. Nah, gila udah pada ini kalau boleh tahu nih asal negaranya dari mana ini kura-kura? Ini lokality Zambia. Oh, lokality Zambia. Nah, teman-teman banyak yang nanya tuh. DM gue banyak yang nanya, ini lokality mana? Nah, ini udah terjawab ya. Lokality Zambia. Jadi, sebenarnya yang banyak perkara tuh sekarang banyak yang antara lokality Zambia dengan Kenya nih. Ya kan? Nah, ini yang lagi hits nih. Lokality Kenya sama Zambia. Itu bedanya apa sih yang paling signifikan lah kok? Paling signifikan. Ini perbedaannya menurut Oya Torto ya? Iya, boleh. Jadi, bisa dilihat dari dia punya size, dari scootnya. Oh, dari scootnya. Nih, lihat nih, putihnya bagus ya. Meskipun Zambia, tapi nggak kalah cakep nih teman-teman tuh, lihat tuh ya. Scootnya Zambia itu menurut Oya Torto, dia punya warna tuh lebih ke pucat-pucat kayak gini loh. Pucat dan warnanya nggak tegas. Habis itu dia punya motif putih atau kuningnya itu lebih ke totol-totol kayak gini. Oh, oke. Habis itu, apa lagi ya yang paling kelihatan? Plastron? Plastron. Mungkin kecil ya, lebih gampang kelihatan. Oke, yang kecil. Plastronnya coraknya kayak gini. Banyak hitamnya ya? Banyak hitamnya. Banyak hitamnya dibandingkan... Biasanya kalau Somalia dan Kenya, itu mereka lebih bersih deh, betul-betul bersih. Betul-betul bersih ya? Oke, ya udah berarti itu ya teman-teman ya. Itu sekilas saja perbedaan antara Kenya dengan Zambia. Jadi kalau yang Zambia, pasti dari scootnya ini dia agak pucat, nggak terlihat motifnya dengan jelas. Kemudian dari putihnya juga dia totol-totol gitu ya. Terus kemudian dari plastonnya juga banyak hitamnya. Betul. Nah itu sekilas ya perbedaan. Nah ini sambil dikasih makan nih, lihat teman-teman, seru banget nih lihat nih. Kalau ngeliat kura-kura makan itu rasanya gimana gitu ya teman-teman ya. Puas banget ya. Nah lihat nih teman-teman nih, seru deh. Gitu ya. Nah kita lanjut nih kok ya. Kita ngobrol ya. Oke bro. Yang ada di sini tuh size berapa aja nih kok? Kalau ngomongin size. Di dalam kandang ini kurang lebih di 12-14 cm. 12-14 cm yang ada di dalam kandang ini ya? Oke, ini udah termasuk besar-besar ya? Jadi yang kita masukin itu ada 4 size. Ada 4 size? Size baby, habis itu 5-6,9 cm, 7-9 cm lah. 7-9,9 cm, 12-14 cm. Oke. Nah, berarti itu ada range ukurannya segitu ya teman-teman ya? Nah, kalau ngomongin harga itu gimana nih kok? Sekarang range harga berdasarkan size. Per sekarang? Iya, per sekarang. Harga lagi drop banget ya? Oh iya tuh, harga lagi drop. Lagi banjir banget kan? Oke. Kalau saat ini berarti range-nya berapa nih kok? Untuk size berapa?
untuk ya semua size. Size inilah kita mulai dari yang depan dulu. Yang besar-besar. 12-14 cm mungkin sekitar 2 sampai 2,4. 2 sampai 2,4 juta. Kalau size yang ini 7 sampai 9 mungkin di 17 sampai 19 tergantung 17 19. tergantung maksudnya dia ada nominus nggak putihnya. Oh, oke. Jadi kurang lebih kayak begitu. Kalau yang box biru ini apa nih kok? Box biru ini 7 sampai 9. Oh sama 7 sampai 9 juga. Cuman dari kita ini. biasanya tuh udah langsung sortir ya. Nah, ini box biru nih. 7 sampai 9 juga sama teman-teman. 7 sampai 9 itu mungkin yang putihnya belum keluar sama mungkin ada minus di kuku. Oh, oke. Berarti yang biru ini sebenarnya sama teman-teman sama si yang kuning. Hanya saja yang kuning itu udah sortiran, udah pilihan versi Oya Torto, teman-teman. Ya, disortir versi Oya Torto. Gitu. Oke, nah selanjutnya nih, kalau ngomongin tadi kan kita ngomongin harga nih, yang ukurannya sebesar ini sama yang kecil tuh selisihnya cuma dikit banget ya kok ya? Dikit banget, tapi kalau aku jual yang baby, itu ya anggaplah yang sortiran ya, itu bisa lebih tinggi. Oh, baby tuh lebih tinggi? Jadi aku kalau baby tuh bisa start dari 2 sampai 2,5. Itu untuk size berapa babynya? Baby kurang lebih 3,5 sampai 4,9 cm. Buset, 3,5 sampai 4,5 cm itu harganya 4,9 cm. 4,9 cm itu harganya 2 jutaan, 2 juta up ya. 2,5. Sedangkan yang gede ini pun juga kalau dibilang gede harganya 2 sampai 2,4. Nah, itu kenapa sih mempengaruhi gitu tuh kok? Maksudnya karena begini, ini kan biasa dari negara asal, mereka tuh cuman kasih makan kayak sayur, air juga ala kadarnya lah, vitamin juga mungkin nggak dikasih sampai gimana. Jadi biasanya kita nih rekomendasi buat customer yang belum pernah pelihara pardalis atau yang belum pernah pelihara kura darat. Jadi biasanya itu kita rekomendasi ke mereka tuh buat size aman. Size aman. Nah, kenapa baby lebih mahal? Karena baby itu menurutku lebih berprospek. Prospek dalam arti dari size dia masih kecil, kita udah kasih pelet, sayur yang bagus, air yang bersih, vitamin, sama kalsium semuanya. Jadi perawatannya tuh lebih gimana ya? Lebih bagus. Lebih bagus dan lebih mahal. Lebih bagus dan lebih mahal. Dan rata-rata hasilnya biasa lebih bagus. Karena dia mungkin dia lebih mengeluarkan bibit-bibitnya atau apa? Lebih terawat lah. Lebih terawat dan lebih membawa gennya mungkin lebih terkeluar kali ya, gimana nggak tahu lah bahasanya gimana. Tapi ya bandingannya kayak gini lah teman-teman, kayak misalnya gue sering ngomong tuh kalau misalnya kalau kita nih mandi, ada yang orang nggak pakai sabun, ada yang kita mandinya pakai sabunnya ada yang pakai sampai lulur segala macam, ya pasti beda lah teman-teman, kelihatan dong wanginya juga udah beda kan. Nah, tergantung teman-teman maunya yang mana, yang agak buluk-buluk atau yang mau mulus-mulus. Nah, itu dia. Betul. Itu dari perawatan teman-teman. Nah, kemudian yang menjadi banyak pertanyaan orang nih, kalau misalnya proses masukin barang atau ambil dari importir itu tuh seperti apa sih kok? Gambar besarnya ya, gambar besar. Step-stepnya gimana? Gambar besarnya aja gitu. Susah mudah lah. Lebih banyak susahnya sih kalau gue bilang. Tuh nggak gampang teman-teman, jadi nggak cukup gampang karena itu biasanya ada butuh urus surat ya. Urus surat itu makan waktu lah, kurang lebih sebulan. Habis itu tergantung pada saat ini barang masuk, posisi barang banjir atau enggak. Karantina tuh udah kurang lebih 14 hari lah ya. Waduh, lama juga 14 ya. 14 hari. Habis itu ini biasa kan dari pengiriman pun tiba, biasa kita cek itu udah ada yang lewat. Jadi biasanya dari yang kita ambil itu biasa kita udah hitung kurang lebih 5% lah. Yang sakit, yang lewat. Oke. Berarti ada resiko lewat juga teman-teman. Resikonya cukup tinggi. Ada resikonya cukup tinggi ya. Dan berarti kalau misalnya secara keseluruhan berapa lama tuh dari negara asal sampai ke Indonesia gitu? Dari negara asal sampai ke Indonesia penerbangannya kurang lebih tergantung ya. Kalau dari Zambia mungkin sekitar 24 jam lah ya. 24 jam udah masuk Indonesia, tapi kita nggak bisa langsung bawa ke rumah ya teman-teman ya. Jadi kita paling cuma cek waktu mereka tiba, hitung berapa yang lewat, sama kondisinya diperhatikan mungkin ini kurangnya sehat nggak, aktif nggak, sama yang sakit, yang minta tolong sama mereka untuk lebih diperhatiin. Kayak karantina 14 hari ya. Jadi 14 hari. Ya kurang 14 hari itu
Oh, pertama ngurus surat ya, ngurus suratnya yang agak dulu, lama. surat, Terus baru surat itu kurang lebih 1 bulan lah itu. buset, Kayaknya nggak lama mungkin 2 deh, banget. kayaknya lebih 1 deh, bulan. sebulan lebih lah. Urus dari negara asal di Indonesia, habis itu kurang lebih mungkin ya kalau dari lu start order 2 bulan lah ya. 2 bulan, Termasuk 2 udah bulan cepet baru banget. sampai rumah Sampai tuh. di rumah ya, Sampai bukan rumah sampai 2 di bulan. Indonesia. Nah, itu jadi perjalanan kura-kura ini teman-teman. Jadi perjalanannya cukup panjang. Jadi bagi teman-teman yang mikir, wah enak banget ya masukin kura-kura segini banyak, terus udah mikirin cuannya segala macam, tapi itu kan ngeliatnya enak-enaknya doang teman-teman. Tapi sebenarnya di belakangnya itu cukup panjang dan cukup ribet lah kalau menurut gue lah ya. Jadi kalau udah sampai di Indonesia ya itu udah yang terbaik yang masih bertahan gitu ya. Ya, adaptasi langsung. Iya, ada adaptasi langsung gitu ya. Oke. Nah, ini nih lagi makan nih teman-teman. Boleh lihat, nih lagi makan kura-kuranya ini rakus-rakus semua nih kura-kuranya Oya Torto. Rakus. Ini juga pertama pasti kita sajiin sayur dulu buat mereka. Karena biasanya kalau kura dari luar mereka udah terbiasa karena makan sayur kan. Jadi biasanya kalau dikasih pelet itu, apalagi kalau yang size agak gede, itu biasa ada yang mau, ada yang nggak mau. Oh. Size kecil pun biasa kita kasih itu masih lebih gampang ketimbang kalau yang size gede. Oh gitu. Jadi size besar ini lebih sulit untuk terima pelet. Ya, mereka mungkin bukan sulit, tapi karena belum pernah dikasih. Oh, jadi belum udah pernah. terbiasa sama sayur, jadi biasanya itu lebih susah ya kalau mau dikasih pelet. Oh oke. Tapi gimana nih caranya nih? Ada trik and tips gak nih dari versi Oya Torto nih gimana caranya? Biasa kalau barang, anggaplah baru masuk gini, mending kita jadi mengalah dulu sama mereka. Mengalah dalam arti yang penting mereka sehat dulu karena mereka masih proses adaptasi juga. Jadi kita mengalah. Jadi biasanya itu mungkin di minggu kedua lah ya. Minggu kedua itu baru mulai, tapi mulai lebih ekstrim untuk dikasih pelet. Jadi biasanya itu kita keluarin dari kandang, kita kasih pelet dulu, mungkin diemin sekitar 30 menit lah, 15 sampai 30 menit. Mau nggak mau biasanya kalau mereka udah lapar, mereka pasti makan. Kalau udah nggak mau, baru kita kasih sayur. Jadi pelan-pelan, bertahap lah. Oke, nggak langsung ya. Soalnya karena di negara asal nggak mungkin dikasih pelet tuh teman-teman. Biasanya pun mereka mau pelet itu kalau mereka udah coba cicip lah ya. Karena kalau biasa mereka cicip aja nggak mau, itu biasa susah. Jadi biasanya itu kita peletnya kita hancurin campur di sayur. Jadi lebih makan waktu. Oke, ini bagus nih, putih banget nih. Nih, teman-teman lihat. Ini ya, tuh. Putihnya bagus ya. Nah, ini dia nih. Nah, kalau ngomongin putih ya, atau panu istilah-istilah orang di sini tuh, kalau kura Zambia itu tuh bisa ngomongin cuman bisa sampai high white atau bisa sampai snow. Gimana kok ya? Soalnya banyak yang nanya kayak gitu, gue juga bingung. Motifnya Zambia itu lebih ke totol-totol kayak leopard gitu loh. Kalau Kenya yang betul-betul maksudnya bibit bagus, dia bisa sampai ngeblok betul-betul putih atau kuningnya. Oke, dia nyatu ya. Nempel semua ya. Jadi kayak gini pun sebenarnya kayak gini udah oke banget nih sebenarnya. Ini udah oke, udah putih semua ya. Dia punya kelebihan tersendiri lah. Kayak motifnya Zambia itu kayak gimana ya? Totol-totol. Jadi biasa ada yang lebih suka motif totol-totol, ada yang lebih suka yang motifnya ngeblok. Nah kalau untuk Zambia ini udah lumayan bagus ya berarti ya. Oke lah. Ukuran ini ya. Bilang oke aja, jangan bilang bagus. Pokoknya kalau barangnya Oya Torto bagus aja deh teman-teman. Nah ini tuh udah berarti kalau untuk ukuran Zambia ini udah oke ya. Udah oke. Oke gitu ya. Nah ada orang yang nanya juga nih sering di komen YouTube gua nih, ada yang nanya maksudnya warnanya kuningnya tuh ada yang putih, ada yang kuning gading, ada yang kuning. Nah itu tuh sebenarnya apa yang membedakan bisa warnanya tuh ada yang kuning, ada yang gading, ada yang putih. Nah itu gimana nih? Genetik ya. Kurangnya mungkin dari Oya Torto yang aku sendiri bilang snow ya, mungkin tuh cuman zenith sama kidney. Itu dua doang. Yang lainnya tuh mungkin aku masih sebut HW lah. Oh, masih sebut HW. Meskipun itu lokality Kenya. Walaupun dia lokality mau Kenya, mau Somalia, karena menurutku tuh kalau snow itu harus putih. Dia betul-betul putih dan ngeblok, full block. Sedangkan kalau HW itu mungkin lebih ke kuningan ya. Kuning atau putih gading, tapi juga tetap harus ngeblok. Versi gue. Oke, siap.
Nah, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya itu kan kuning, putih itu sebenarnya genetik dan bahkan Somalia pun aja belum tentu bisa snow atau putih bersih gitu ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman kayak ada yang mau nyari harga yang murah terus maunya putihnya putih bersih. Nah, itu agak susah ya teman-teman ya. Karena itu putih bersih itu atau snow itu memang jarang banget dan kalau dijual pun harganya udah tinggi ya kok ya. Tinggi lah kalau jadi boleh gak dikasih lihat sebanding perbedaan antara snow versi Oya Torto dan misalnya range harganya. Jadi teman-teman tuh kebayang tuh misalnya dengan ukuran segini snow itu harga berapa, yang Zambia harga berapa, Kenya harga berapa gitu. Jadi teman-teman kebayang gitu. Jadi teman-teman juga nggak mungkin gampang dibohongi gitu ya. Maksudnya bukan dibohongi, maksudnya kayak gampang terbujuk gitu ya. Jadi misalnya harga murah nih, cuman 1,5. Tapi orang ada yang bilang Kenya atau ada yang bilang Somalia. Nah, itu gimana nih? Gimana ya? Gue mau jelaskan secara simpel lah. Coba. Ini Somalia. Nah, ini Somalia nih, teman-teman lihat. Somalia, dia punya bentuk body beda, dia punya size cute-nya beda, plastron bawahnya beda. Coba bandingin sama Zambia. Nah, ini perbedaan. Lihat dari plastron bawah aja. Motif cute-nya, motif putihnya, semua beda. Iya. Nih. Tuh. Beda kan? Jadi kelihatan banget. Kayak gini sih gue masih belum sebut sampai snow ya. Ini masih belum snow ya, ini masih HW nih. Nah, kalau misalnya harganya gitu ya, maksudnya kalau harga dari sisi harga bisa berapa kali lipat tuh ya misalnya? Yang gue tahu kalau Somalia yang pernah denger ya, itu rekor kayaknya terjual 120 juta. 120 juta, itu udah snow banget. 120 juta dan itu kayaknya tahun kemarin ya. Tahun kemarin kalau nggak salah dengar orang Kalimantan yang beli. Kalau yang barusan Somalia ini plotter, kalau gue nggak salah ada yang terjual sampai 65, 70 per ekor. Oke. Kalau ini sekarang kan yang lebih kayak 11-12 lah atau misalnya beda tipis Zambia sama Kenya itu. Zambia sama Kenya tuh biasanya perbedaan harganya itu berapa nih kok? Biasanya kalau aku jual ya, anggaplah barang nggak banjir lah ya, maksudnya standar, pasti kayaknya lebih tinggi. Kayaknya mungkin kalau start di baby biasa itu mungkin sekitar 1,8 sampai 2 juta lah. Baby ukuran 3,5 cm sampai tadi itu, ukuran 3,5 itu sampai. Tergantung juga kan, maksudnya kita bisa lihat kualitasnya dari size-nya mungkin lebih mendekati ke 5, itu mungkin 2 lah gue bilang. Mungkin kalau yang masih kecil banget 1,8. Nah, biasanya tuh kalau udah sortiran, ada putih dikit atau kita lihat bibitnya bagus, itu mungkin bisa sekitar 25 sampai 3 juta lah. 25 sampai 3 juta itu baru panu yang dikit-dikit banget. Tapi ini Kenya. Oke. Nah, habis itu biasanya mungkin kalau ini bibit udah dibeli sama customer, mereka bisa rawat bagus. Itu mungkin ya jadi bisa sekitar 5 sampai 7 lah. 5 sampai 7 itu karena nggak gampang, nggak gampang ya. Juga. Kalau Zambia ya range harga yang tadi itu ya. Zambia juga ada yang cakep, bro. Itu hari gue pernah ada customer, dia beli sampai 12 juta lah. Zambia bisa harga 12 juta? Sampai 12 juta. Jadi maksudnya jadi tergantung. Jadi biasanya tuh kalau tanya ke customer dulu. Jadi kita bukan, kalau di Oya Torto kita bukan kayak yang penting kura gue laku. Nggak, jadi biasanya tuh kita pasti tanya, udah pernah pelihara kura darat atau udah pernah pelihara pardalis belum? Habis itu biasanya pun ada customer tuh yang ngeyel, saya belum pernah pelihara kura darat atau pardalis, saya mau langsung dari size baby ya. Itu biasa pengejar snow lah. Cuman ya susah juga, kita mau maksa sama dia suruh ambil yang ini, nanti dipikirnya gimana. Jadi biasanya tuh ada customer yang masih mau dengar, ada juga yang nggak mau dengar. Jadi sebenarnya Zambia pun juga ada yang bagus juga ya gitu. Zambia ya, nggak bisa dibilang ya maksudnya ya. Cukup worth it lah kalau dengan harganya lah. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pemula gitu ya, maksudnya belum main pardalis yang spesialis putih banget gitu ya, mendingan
belajar dari Zambia dulu lah ya teman-teman ya. Jadi kayak Zambia karena juga banyak Zambia yang bagus-bagus juga kayak tadi tuh kan Zambia banyak yang putih-putihnya juga gitu. Jadi nggak harus teman-teman harus ke Kenya, harus ke Somalia gitu karena pasti dari sisi harga udah mahal duluan nih. Kalau teman-teman yang nggak bisa ngerawat kan sayang banget. Berapa tuh babynya aja udah 12 juta masih kecil. Terus kalau misalnya sampai lewat, amit-amit lewat kan sayang juga kan. Jadi untuk teman-teman yang baru pemula atau baru belajar melihara pardalis sangat direkomendasikan untuk Zambia dulu ya, bener ya? Zambia karena harganya masih lebih masuk di akal, size-nya juga oke lah. Iya, oke, good. Jadi ya teman-teman gitu dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang yang udah mengejar snow, ya siapin budget dulu yang pasti. Siapin budget, terus baru carinya yang Somalia gitu ya. Lebih baik bertahap lah, Ko Hendra. Jadi kalau gue sih rekomendasi selalu Zambia dulu. Oke. Lu udah Zambia, udah bisa rawat, lu mulai naik ke Kenya. Mungkin lu incer baby Kenya dulu lah. Yeah. Baby Kenya itu pun gak usah beli yang mahal-mahal dulu. Karena lu udah bisa pelihara Zambia, anggaplah size 7, 8, sampai 12 cm. Lu pegang baby tuh beda lagi. Baby tuh lebih riskan ya, karena MBD, iya, benar. Jadi harus belajar lagi. Jadi kalau sama udah belajar sampai baby Kenya, jangan langsung cepet juga langsung naik kelas sampai ke Somalia atau apa, sayang. Iya, betul. Ya sih teman-teman nih bertahap lah ya. Intinya bertahap teman-teman jangan langsung maunya Somalia itu ya kalau ada duit sih ya nggak apa-apa sih. Gua ada customer. Itu hari dia tiba-tiba ngechat. Jadi kita tanya, kok udah pernah pelihara pardalis belum? Jadi dijawab sama dia belum pernah, tapi udah mau langsung beli Somalia. Jadi dari aku sendiri, kok kayak nggak tega ya? Maksudnya nggak tega sama kayak mereka nya kita mau kasih. Nanti dia nggak bisa rawat, nggak bisa apa. Jadi bilang udah di booking orang. Oh oke. Iya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini nih contohnya nih kalau yang Somalia memang beda ya. Gitu. Ramos. Beda lah. Kalau kayak baby yang kayak gini sebenarnya udah bisa kelihatan beda ini banget. Kalau yang kecil ini apa? Lokality mana? Ini yang kapan hari yang kita bikin konten pertama, Ko Hendra, yang gue bilang yang diduga Somalia. Oke. Dia Ini sekarang udah jadi Somalia. kayak gini. Oh, oke. Nah, dia masih kecil aja udah kelihatan beda banget. Iya, dia bersih banget ya. Oke, ini yang diduga Somalia nih, teman-teman. Diduga, tapi masih belum tahu lah. Oke. Nah, kita lanjut aja nih. Berarti kalau misalnya tadi kan kalau udah barang datang sampai rumah, nah biasanya perawatan apa dulu nih yang biasa Ko Edwin lakukan nih buat kura-kura yang baru datang dari karantina ya, bener ya? Betul. Kalau biasa habis baru datang dari karantina, itu biasanya kita bilas dulu. Bilas bersih, maksudnya bilas air lah. Sampai cukup bersih kan biasanya itu kayak ada pupnya atau apa yang menempel. Habis udah bilas bersih, itu biasanya kita kasih makan, tapi nggak sampai banyak. Karena posisi biasanya kalau kita kasih mereka betul-betul makanan yang banyak itu bisa kesedap. Jadi ya, kasih makan dikit-dikit, habis itu kita rendam, kasih minum, selesai dia minum, itu baru mulai dimandiin satu persatu, lap kering, udah masuk kandang. Oh oke, siap. Waduh. Kita hari ini banyak banget nih ilmunya nih teman-teman dari Ko Edwin ya, versi Oya Torto nih. Thank you banget ya Ko Edwin ya udah undang kita datang ke sini melihat begitu banyak leopard pardalis bertaburan di sini gitu, dan yang pasti teman-teman pasti sangat berharga ada ilmunya dari Ko Edwin ya teman-teman ya. Thank you banget nih Ko, sama-sama, udah boleh bro. main ke sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Video gue kali ini kita main ke markasnya Oya Torto. Oke, bagi teman-teman yang suka video gue, pastikan teman-teman subscribe dan juga jangan lupa teman-teman follow juga IG gue hendranyo.torto ya teman-teman, dan juga pastinya follow IG-nya Oya Torto. Siap. Thank Ini you. udah terkenal banget lah. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you. Udah nonton video gua, jangan lupa subscribe, komen dan share ke teman-teman lainnya. See you guys. Bye bye.